Halo teman-teman, kali ini gue di sini pengen berbagi pengalaman atau berbagi cerita tentang pendakian gue yang udah cukup lama juga sih, sekitar 5 tahun lalu. Itu tepatnya tahun 2015. Bulannya itu kalau nggak salah bulan Mei, itu akhir bulan, gue lupa tanggalnya. Gue itu naik berempat, 2 cowok dan 2 cewek. Sebenarnya tuh gue pengen cerita ada kejanggalan saat pendakian yang gue alamin itu, tapi gue nggak tahu emang apa itu mistis atau bukan. Langsung aja gue pengen cerita kayak gini. Jadi tuh awalnya gue posisi dari Pamulang nih, berempat jalan ke Cibodas sekitar jam 10 pagi, dan gue sampai sana itu jam 12 habis zuhur. Gue udah sampai Cibodas, gue prepare, gue ngurusi maksi, gue naik ke gue naik ke pendakian, ngikut yang opsi yang sore, rombongan sore. Jadi itu yang kalau nggak salah terakhir atau malam ada lagi, gue nggak tahu. Nah gue naik, gue udah ngurusi maksi, gue naik. Mulai naik gue itu jam berapa ya, sekitar jam 3-an lah atau jam setengah 4 gitu. Singkat cerita gue naik fun-fun aja, santai, masih santai, nggak ada kejanggalan mistis yang aneh dah. Nah pas sampai pos 3 itu gue sekitar jam setengah 6 sebelum maghrib, setengah 6 lewat lah, udah pengen maghrib, udah rada gelap juga. Akhirnya gue sama teman-teman gue itu mutusin untuk berhenti istirahat di pos 3. Pos 3 itu yang ada shelter sebelah kiri jalur, dan di depannya itu ada gudang atau ada bangunan tua gitu, nggak kepake, cuma sepetak doang, nggak tahu itu bangunan apa sih, kayak sih bekas kamar mandi atau apa, gue nggak tahu. Nah gue istirahat di shelter itu berempat tuh. Gue ngeluarin snack karena gue cuman niatnya pengen nungguin azan maghrib. Gue berhentilah di situ, gue duduk berempat, gue ngobrol-ngobrol biasa, nggak ada kejanggalan mistis, masih fun aja. Nah tapi setelah azan maghrib, ada suara dari gedung yang di depan gue itu, suara benda jatuh. Itu keras, bener-bener keras banget. Tapi gue nggak tahu itu bendanya apa, padahal posisinya itu lumayan cukup jauh, tapi suara bisa keras banget, kayak deket banget gitu. Itu jatuh sekali, gue sama teman-teman gue tuh pada dengar semua, tapi gue cuekin lah. Oke, yang kedua, nggak lama kemudian itu jatuh lagi, suaranya tuh sama. Nah dari situ teman gue udah mulai rada-rada kurang nyaman, termasuk gue juga kurang nyaman. Itu pada lihat-lihatan, suara apaan sih tuh, kata teman gue. Udah biarin aja, gue bilang gitu. Nah gue lanjutin ngobrol biasa ya kan. Nah tiba-tiba ada yang datang, kucing. Nah kucing itu tuh tapi bersih banget gitu, warnanya bersih kayak kerawat gitu, bulunya halus tipis, tapi bulunya tuh tipis. Itu warnanya tuh kecoklatan gitu, belang-belang, matanya tuh warna biru. Gua nggak tahu itu kucing atau macan, gua nggak tahu dah. Nah itu nyamperin ke arah gua dan langsung ngegelendotin keril yang gua taruh di shelter itu. Gua nggak tahu itu dia nyari makanan atau gimana, tapi gue berpikir ini kucing nyari makan. Nah gue kasih snack tapi dia nggak mau, tetap ngegelendotin keril yang gue taruh di shelter. Udah nggak lama kemudian, habis itu tuh kucing pergi, jatuh lagi tuh benda yang ada di bangunan depan shelter itu, kedubak. Wah dari situ gue udah mulai, udah dah, ini mah nggak beres. Gue mutusin sama teman-teman gue untuk lanjut jalan. Itu posisi sekitar jam setengah 7. Gue break di situ cukup lama, emang cukup lama di situ, setengah 7. Gue jalan lanjutin. Gue lihat jam itu terakhir sekitar jam, habis jalan dari pos 3 itu
Setelah jalan gue terakhir lihat jam setengah 8 gue ngebreak lagi. Gue nggak tahu itu posisi di mana, bukan di shelter tapi di jalur. Gue ngebreaknya cukup lama. Gue buka kompor, gue ngopi karena yang cewek teman gue ini minta ngebreak terus buat nyeduh yang hangat-hangat. Akhirnya gue buka kompor, gue nyeduh kopi. Nah pas gue nyeduh kopi itu, di situ temen gue yang cewek itu posisi kan emang lagi datang bulan gitu. Itu dari kejauhan dia ngeliat ada tenda, lampu-lampu. Dia ngomongnya sih gitu. Terus akhirnya nyampein ke anak-anak, itu ada tenda, itu udah sampai mana sih tuh. Yang dia pikir tuh sampai kandang batu. Kan biasa ada tuh yang ngecamp di kandang batu. Nah tapi pikir gua kan emang udah sering naik gitu ke Pangrango, ke Gede lewat jalur Cibodas. Pikir gua tuh kandang batu kalau belum lewatin air panas nggak mungkin. Tapi dia tuh ngeliat posisi tenda. Akhirnya gue coba putusin, gue lihat, gue samperin, tapi itu nggak ada sama sekali. Gue balik lagi ke rombongan anak-anak, gue tanya mana sih, kagak ada. Nah dia ditunjuk sama dia, itu gue ngeliat jelas banget. Nah pas gue nengok, samar sih emang kelihatan kayak ada lampu, tapi pas gue samperin lagi itu nggak ada. Nah wah di situ udah mulai mikir, wah dari tadi kayak gue digangguin nih, ada suara benda jatuh, sekarang ada yang lihat lampu. Entah, gue masih berpikir sih positif aja ya. Akhirnya gue nggak lama dari situ gue lanjut jalan. Nah itu tuh ada yang ngikutin gue. Itu gue ngerasa, gue nggak tahu itu burung apa, gue nggak tahu itu lelembut penjaga situ atau gue nggak tahu tuh. Itu ada yang ngikutin gue dari belakang. Posisi gue emang paling belakang, temen gue tuh yang bertiga di depan gue. Itu dia lompat-lompat dari pohon ke pohon. Nah akhirnya gue nengok ke belakang, gue penasaran, gue senter-senterin, emang gak ada apa-apa. Akhirnya gue jalan lagi, dia akhirnya terbang di atas gue sambil ketawa. Gue nggak tahu itu suara burung apa, tapi suaranya itu jelas banget kayak suara ketawa kuntilanak. Sampai teman-teman gue tuh pada lari takutan. Akhirnya gue kejar, gue bilang tenang aja, tenang. Akhirnya di situ pada berhenti dulu, pada nyenter-nyenterin pohon, takutnya emang itu lelembut atau binatang apa. Pada ketakutan lah intinya di situ. Ya akhirnya di senter-senterin tuh nggak ada. Gue cukup lama juga tuh duduk sekitar 10 menitan, dan ternyata emang yang nggak ada apa-apa. Ya udah akhirnya mutusin jalan lagi, jalan sampai akhirnya ketemu ke kandang batu. Itu gue berhenti cuman ngapain ya, duduk sebentar lah, sekitar 5 menit di pos kandang batu. Sebelum kandang batu itu ada pos. Nah langsung lanjut lagi jalan ke kandang badak. Di kandang badak gue nyampe tuh malam sekitar jam berapa ya, jam 11-an kalau nggak salah ya, sekitar jam 11-an. Gue sampai situ, temen gue ngajak ngecamp di situ, buka tenda di situ. Ya akhirnya gue mutusin buka tenda karena udah pada kecapean juga posisinya. Gue buka tenda, dan temen gue itu yang perempuan pengen kencing. Akhirnya ditemenin lah sama perempuan yang satunya lagi, temen gue. Di situ kan emang ada bangunan tua juga ya, kayak di pos 3 itu. Nah dia ke arah situ kencing di situ. Nah tiba-tiba yang teman gue yang cewek yang nganterin itu teriak-teriak manggil gue, ini tolong, manggil nama gue sih, bukan tolong. Gue kira kan ada apa tuh, gue samperin. Nah posisi pas gue samperin itu, tau-taunya yang temen gue yang kencing itu tuh udah dibopong sama temen gue yang nganterin tuh, yang cewek. Itu posisi nggak pingsan, tapi dibopong sebelah tangan. Gimana sih,
kayak dirangkul gitu, posisi udah lemes banget. Gue tanya, gue samperin, lu kenapa? Nggak tahu, kata dia. Masih sempet jawab, gue nggak tahu kenapa tapi lemes banget tiba-tiba. Lu masih bisa jalan nggak? Masih bisa, kata dia. Yaudah, akhirnya gue bantu bopong kanan kiri sama temen yang gue yang cewek satunya. Gue bawalah ke tenda. Gue nyeduh gue nyalain kompor, gue nyeduh teh, gue kasih minum. Nah, gue tanya, lu kenapa? Tadi gue kencing. Nah, abis kencing itu gue tiba-tiba langsung susah banget berdiri dan badan gue tuh lemas. Dia ngomong gitu. Lu permisi nggak? Enggak, gue langsung kencing aja, kata dia. Oh, lain kali lu kalau emang mau kencing permisi, soalnya ini gunung, bukan kota, asal lu kencing di mana seenaknya gitu. Menurut gue sih sebaiknya tuh kalau mau apa-apa di gunung ya emang harus permisi, karena kita nggak tahu posisi itu tuh ada penjaganya atau enggak, ada yang ngediam di situ atau enggak. Kita seenggaknya tuh harus sopan gitu. Akhirnya gue kasih teh, gue suruh temen gue yang cewek, entah dua takutnya dia masuk angin atau apa kan, gue suruh kerokin. Nah, udah lama begitu, nggak lama gue keluar tenda lagi tuh, gue masak. Nah, udah di hari itu nggak ada cerita apa apa lagi. Akhirnya gue tidur. Habis itu gue sampai jam berapa, jam 8 pagi. Gue bangun, gue prepare lagi. Jam 10-an gue naik lagi ke Pangrango, gue muncakin lagi ke Pangrango. Gue bawa tuh semua keril, gue naik tuh rombongan gue sendiri, nggak ada anak-anak lain di atas. Di puncak Pangrango tuh nggak ada, bener-bener rombongan gue sendiri berempat. Gue sampai Pangrango, gue buka tenda di lembahnya itu. Gue buka tenda sampai sore, gue ngobrol-ngobrol, nggak ada masalah apa-apa. Nah, kejadian lagi abis maghrib lagi. Nah, karena kan emang udah pada bosen juga atau gimana, akhirnya tidur dah habis maghrib. Nah, gue nggak bisa tidur sendirian. Gue tuh sekitar jam 6:30 gue keluar tenda. Gue ngopi, ngerokok, dengerin lagu, sampai 7:30 gue masuk tenda. Nah, pas gue masuk tenda, gue pengen tidur juga. Gue baru menjemin mata, nggak lama itu tuh kayak ada yang jatuh gitu dari pohon, ranting-ranting, tapi itu sering gitu loh. Habis itu gue dengerin, gue perhatiin, gue ngedenger tuh kayak ada yang muterin tenda gue. Oke, gue udah mulai ketakutan di situ. Gue coba beraniin diri, gue buka sleting tenda, gue coba keluar, gue nengok, nggak ada apa-apa. Gue masuk lagi, gue pakai sleeping bag lagi, gue coba tidur, dan itu bunyi lagi. Di saat gue pengen tidur, gue pengen merem lagi, itu tuh suara itu jelas banget. Sampai gue melek lagi, gue pengen buka tenda, tangan gue kan nempel nih posisinya di tenda itu tuh jari gue nyala semua. Tiba-tiba gue langsung takutan, jadi gue takut. Gue tutup tuh tenda, gue halangin pintu, gue halangin pakai keril, gue tumpuk. Gue langsung tarik selimut, gue tarik sleeping bag, gue rungkel, gue langsung ke tengah-tengah. Asli gue takut di situ, benar-benar takutan. Kira temen gue ada yang bangun, lu kenapa? Gue nggak apa-apa, udah tidur aja. Akhirnya gue tidur, gue posisi masih ketakutan. Akhirnya gue bisa tidur juga sih sampai pagi, dan gue di situ mutusin besokannya foto-foto, habis itu langsung turun. Dan pas turun itu juga masih ada kejanggalan yang lain. Gue bilang aduh, udah mati gue, nggak habis ini gue kayaknya perjalanan. Lu bayangin aja, dari persimpangan apa sih itu namanya, gue lupa. Posisi gue udah turun itu yang pengen kalau ke kiri itu bisa ke Curug Ciberem,
Nah kalau turun itu ke bawah ya arah turun ke arah Cibodas. Nah di situ tuh gue posisi udah sampai situ. Itu tuh cerita terakhir ya, posisi udah pertigaan itu gue turun dari situ ke base camp. Paling kan posisi udah deket banget ya, paling sekitar sejam lah ya paling, tapi gue sampai 3 jam gak nyampe. Lu mau tahu gue sampai base camp 4 jam, gila nggak? Gue nggak habis pikir tuh di situ.